Shalom Bapak-Bapak, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Selamat kita berjumpa kembali di dalam satu pelayanan, satu kehidupan pergumulan kita bersama-sama. Dan kita patut bersyukur bahwa kita merayakan dan boleh menyatakan kebesaran kasih Tuhan lewat kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Puji Tuhan, haleluya. Di tengah situasi pergumulan yang sedang kita hadapi, dan inilah satu perjuangan, inilah satu pengorbanan pergumulan kita, dan inilah bagaimana kita mengisi kemerdekaan 76 tahun kemerdekaan ini dengan segala hal yang Tuhan telah nyatakan bagi kita sebagai anak bangsa negeri ini. Untuk itu, pada kesempatan ini saya akan men-sharing firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Haleluya. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Sang Sumber atau pemegang kuasa baik di sorga dan di bumi, dan Tuhan yang adalah Juru Selamat, Sang Immanuel, Allah menyertai kita. Haleluya. Saat ini kembali di hadapan hadirat-Mu Tuhan nama ada untuk men-sharing, memberitakan, menyampaikan akan firman Tuhan. Untuk itu mari curahkan kuasa-Mu lewat Roh Kudus yang terus bekerja dengan luar biasanya, baik hamba yang menyampaikan, memberitakan, yang men-sharing firman ini, dan juga bagi semua yang mengikuti, semua yang terus menggumulkan bersama, mendoakan bersama, dan terus senantiasa mau terus diberkati. Ada urapan, ada kuasa Tuhan menyertai kami, ada inkarnasi Allah lewat Roh Kudus dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami serahkan semua ini, dan kami dapat bersyukur atas segala kasih karunia Tuhan bagi kehidupan kami sebagai bagian daripada bangsa negeri ini di HUT RI yang ke-76 tahun. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami serahkan semua pelayan. Haleluya, haleluya, amin. Mama, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini berkenan dengan HUT RI yang ke-76 tahun. Kita bersyukur atas segala kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan bagi bumi bangsa kita Indonesia di tengah pergumulan yang ada. Tetapi puji Tuhan bahwa kita berdiri sebagai sebuah negara yang berdaulat, merdeka, bebas dari segala ketergantungan dari negara-negara lain ataupun dari penjajahan apapun. Dan itu telah terbukti pada 17 Agustus tahun 1945. Haleluya. Bapak-Bapak, saudara kekasih Tuhan, mari kita akan sama-sama belajar akan firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab 1 Petrus ayat yang ke-16. Dan firman Tuhan ini sudah sering dikhotbahkan dan sering kita dengar, kita baca. Kitab 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Haleluya. Bapak-Bapak, saudara kekasih Tuhan, bahwa dalam tema ataupun dalam bagian renungan firman Tuhan ini saya memberikan satu tema, yaitu merdeka atau mati. Merdeka atau mati. Tema ini saya ambil daripada satu semboyan, satu slogan yang dibangun oleh para pahlawan kita, yang salah satu tokoh adalah Bung Tomo, pada saat dimana yang kita kenal dengan 10 November atau Hari Pahlawan. Kemudian itulah yang merupakan satu pernyataan sikap, tekad, komitmen yang dimotori oleh Bung Tomo, salah satu tokoh pahlawan Republik Indonesia, yang dengan satu slogannya yang waktu itu membakar semangat perjuangan, semangat untuk berkorban, semangat untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah dicetuskan, dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, yaitu merdeka atau mati. Haleluya. Bapak-Bapak, saudara kekasih Tuhan, bahwa tentu bahwa pada waktu itu dua kata ini, merdeka atau mati, tentu kalau kita sepintas kita akan mengikuti ataupun memahami bahwa ini dua kata yang berbeda. Betul, tulisannya merdeka atau mati, dan di situ juga ada dua pilihan, merdeka atau mati. Saya mempelajari tentang kisah ataupun ucapan ataupun slogan ataupun semboyan ini, ternyata di sini dua hal yang berbeda dalam pengertian ataupun dalam hal pemilahan ataupun dalam hal pilihan, tetapi sebenarnya punya makna kandung yang tujuan satu, yaitu bagaimana untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diberikan, dianugerahkan oleh Tuhan kepada bangsa Indonesia.
Dan itu kisahnya bahwa pada saat itu sudah di mana 17 Agustus tahun 1945 negeri kita telah dideklarasikan dan telah dinyatakan dan merdeka yang dipimpin oleh Bapak Proklamator kita Soekarno-Hatta. Dan Bapak Saudara kekasih Tuhan, kemudian itulah Inggris bangsa dengan sekutunya datang untuk kemudian dengan propaganda cara untuk kemudian mau mengacaukan suasana kemerdekaan ini. Ini yang kemudian Bung Tomo mengambil satu gerakan bagaimana untuk mempertahankan, bagaimana untuk menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, yang tidak boleh tergantung kepada siapapun, tidak boleh diganggu oleh siapapun. Bapak Saudara kekasih Tuhan, tentu dengan kata merdeka berarti kita bebas. Tidak tergantung kepada negara lain, tidak didikte oleh negara lain, tidak dijajah, bebas. Tidak tergantung, tidak mendapat tekanan dan lain sebagainya. Dan bebas untuk melakukan segala sesuatu yang tentu yang berkenan. Bapak-Bapak Saudara kekasih Tuhan, itu pengertian-pengertian yang kita temukan di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Dan Bapak-Bapak Saudara kekasih Tuhan, dalam kaitan dengan firman Tuhan ini bahwa kaitan dengan kemerdekaan Kristen, kemerdekaan orang percaya, bebas daripada kehidupan ataupun dari tekanan yang namanya dosa. Bebas dari yang namanya tekanan daripada kekuatan-kekuatan kegelapan. Bebas dari segala macam hal-hal yang sifatnya menggiring, menjerumuskan umat dan orang percaya pada kematian kekal. Dan firman Tuhan juga berkata di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-22 sampai 23 berkata demikian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Bapak-Bapak Saudara kekasih Tuhan, bahwa kemerdekaan, bahwa merdeka berarti kita bebas daripada yang namanya penjajahan dosa. Kita bebas yang namanya daripada penjajahan kuasa-kuasa kegelapan. Kita bebas daripada hukuman atau hukuman yang mendatangkan maut, kematian kekal ataupun hukuman kekal, yaitu neraka yang bernyala-nyala. Kemenangan kemerdekaan kita itu telah dilakukan oleh Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Skenario dan satu bentuk desain dibangun oleh Allah, yaitu dengan jalan cara adalah bagaimana untuk merebut kembali kemerdekaan yang merupakan satu bagian berkat anugerah Allah penciptaan bagi dunia, yaitu manusia sebagai makhluk mulia. Ini harus direbut kembali dari tangan si jahat, dari tangan iblis yang kemudian menjerumuskan, menggiring orang kepada dosa, dan kemudian yang tadi upah dosa adalah maut, yaitu kematian kekal, hukuman kekal. Allah punya misi adalah bagaimana untuk merebut kembali. Maka kemudian di sini Bapak-Bapak Saudara kekasih, ada 3 hal sesuai dengan tema ini, merdeka atau mati. Sebagaimana yang tadi saya ambil seboyan dari salah satu adalah tokoh nasional Bung Tomo, yaitu yang pertama di sini adalah perjuangan. Perjuangan untuk merebut kembali kemerdekaan itu. Bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu adalah satu bentuk cara Allah untuk bagaimana menyelamatkan dunia ini daripada hukuman dosa ataupun kematian kekal ataupun neraka kekal yang dirancang oleh iblis untuk bagaimana menghancurkan segala kemuliaan Allah yang ciptaan manusia sebagai makhluk ini untuk kehidupan neraka kekal. Maka dengan demikian Allah punya cara-cara Allah merebut kembali ataupun mengambil alih ataupun memerdekakan kembali umat manusia, umat pilihan, orang percaya untuk kembali kepada satu kehidupan semula, yaitu kehidupan kekal, keselamatan kekal. Dan keselamatan kekal itu hanya ada lewat satu perjuangan, pengorbanan, dan kemudian daripada hidup mempertahankan. Maka di sini yang tadi saya katakan, yang pertama adalah bagaimana untuk hidup di dalam berjuang untuk memiliki kemerdekaan. Yang kedua adalah bagaimana untuk hidup berjuang, berkorban untuk memiliki ataupun menjalani akan kehidupan proses kemerdekaan itu. Dan yang ketiga adalah bagaimana untuk mempertahankan, mengisi akan kemerdekaan itu. Bapak-Bapak Saudara kekasih Tuhan, di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Itu salah satu bentuk tadi yang pertama, bahwa Allah hadir datang dan secara langsung
datang ke dalam dunia ini lewat cara hidup sebagai manusia, itu Yesus Kristus Tuhan itu. Kemudian itulah yang datang bentuk kasih karunia Allah. Yang tadi bahwa upah dosa itu adalah maut, tetapi karena kasih karunia Allah lewat Yesus Kristus, itulah yang merupakan satu cara untuk Allah datang untuk mengambil kembali, merebut kembali, memerdekakan kembali umat manusia. Yang dari pihak Allah membuat satu skenario, membuat satu desain kembali untuk bagaimana bisa ada keselamatan kekal, bagaimana ada satu kemerdekaan kembali, bagaimana ada satu pemulihan kembali. Hanya lewat satu cara, yaitu Allah sendiri hadir turun ke dalam dunia, yaitu lewat Yesus Kristus yang disebut sebagai anak Allah. Dia adalah Allah sendiri yang datang ke dalam dunia untuk memberikan satu jalan kembali, untuk memberikan suatu pemulihan, kemerdekaan kembali, untuk kemudian terjadi suatu rekonsiliasi kembali. Bapak Saudara kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan Roma 3 ayat 23 sampai dengan 25 dikatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamai. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Haleluya, Bapak Mama Saudara kasih Tuhan. Itu bagian firman Tuhan yang menyatakan bahwa hanya ada satu jalan, hanya ada satu yang bisa untuk pemulihan kembali, yaitu pada pihak Allah, yaitu lewat Yesus Kristus, yaitu Allah yang menjadi manusia, yang kemudian disebut sebagai anak Allah. Dialah satu-satunya jalan pendamai, yaitu lewat pengorbanannya di atas kayu salib, yaitu lewat kematiannya di atas kayu salib. Lewat darahnya itu, maka penebusan kembali terjadi bagi umat manusia. Manusia direbut kembali untuk mendapat suatu tempat kemuliaan Allah, yaitu karena tadi kemuliaan Allah telah hilang dari manusia oleh karena dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, dan turun-temurun itu terjadi. Dengan itulah cara Allah untuk kembali kepada saya dan saudara, untuk merebut kembali lewat pengorbanan Yesus Kristus dan sekali. Haleluya, Bapak Saudara. Itu sebagai anak Tuhan kita percaya bahwa itulah dia Tuhan Yesus sang juru selamat bagi saya dan saudara. Yang kemudian Bapak Saudara kekasih Tuhan, bahwa dikatakan bahwa yang kedua tadi bahwa butuh satu pengorbanan. Yang tadi saya katakan kaitan dengan kata tema tadi, merdeka atau mati. Itu ada satu kesatuan. Pengorbanan telah dibuktikan oleh Yesus. Pengorbanannya itu ialah dia rela mati di atas kayu salib. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka kemudian juga bahwa Yesus Kristus telah menyatakan itu, dan kemudian lewat matinya di kayu salib, maka kemudian dia melakukan suatu penebusan kembali untuk memerdekakan umat manusia bagi yang percaya, yang kemudian lewat oleh kematiannya kuasa kebangkitan itulah memerdekakan, memulihkan kembali, memampukan bagi saya dan saudara untuk kembali hidup, memperoleh satu jaminan keselamatan. Sehingga saya sering katakan bahwa dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan ayat 20 dikatakan bahwa segala kuasa baik di surga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus untuk kemudian memberikan satu misi pelayanan amat agung kepada semua umat, semua orang percaya, bagi orang-orang hamba Allah, untuk menyatakan kepada seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku. Karena jikalau kita demikian menjadi murid Tuhan, kita telah dimerdekakan, kita telah dipersekutukan kembali dengan Tuhan, maka kita memperoleh jaminan kehidupan kekal, bukan lagi mengalami yang namanya mati dan hidup di dalam dosa ataupun kematian kekal atau hukuman neraka kekal. Bapak Saudara kekasih Tuhan, yang kemudian tadi dikatakan di sini bahwa untuk mempertahankan akan kehidupan kita yang telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus itu, maka di sini dikatakan oleh Alkitab di sini tadi dalam 1 Petrus pasal yang ke-2 ayat 16 bahwa hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Haleluya. Maka kemudian bahwa kita sudah hidup dalam dimerdekakan oleh Tuhan lewat perjuangannya, pengorbanannya, lewat kehidupan pelayanannya, lewat atas kayu salib, maka kita hidup dimerdekakan kembali, dipulihkan kembali untuk memperoleh suatu kehidupan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Saudara kekasih Tuhan, itu yang kemudian membawa kita bahwa ini satu bagian pergumulan kembali kita kepada kita, supaya bagaimana kita hidup untuk menjadi orang-orang merdeka. Maka dengan tema tadi, merdeka atau mati, maka di dalam tadi saya katakan ada 3 hal: berjuang,
berkorban, mempertahankan hidup ini untuk terus bagaimana berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam kehidupan yang benar memuliakan Tuhan. Tentu dengan jalan cara adalah sering sudah dikatakan bahwa selalu bersekutu, menaruh harap pada Tuhan, berdoa dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, hidup di dalam suatu proses kekudusan, supaya kita mengalami suatu kehidupan yang terus diperbarui, yang terus hidup untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita menjadi orang-orang yang kemudian menjadi orang-orang pilihan, umat pilihan Allah, yang hidup merdeka, hidup memperoleh kemenangan dan berkat-berkat daripada Tuhan. Di tengah situasi dan pergumulan yang kita hadapi ini, tentu perjuangan sebagai bangsa negeri Indonesia, 76 tahun suatu pergumulan, suatu suka dan duka yang kita alami, tetapi luar biasa bahwa kita ada sampai itu satu anugerah Tuhan. Mari dalam suatu kesempatan ini, momentum ini, kita bersama-sama untuk terus bergumul dan berdoa, terus memuliakan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kemudian pergumulan-pergumulan kita tidak menjadi sia-sia. Negeri dan bangsa kita terus diberkati, dan saya dan saudara terus diberkati oleh Tuhan. Bapak-Bapak, saudara-saudara, sampai di sini dulu dan mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Tuhan, kembali kami bersyukur atas firman Tuhan yang tentu sederhana tetapi punya makna yang mendalam, bahwa kemerdekaan yang sejati yang telah Tuhan nyatakan bagi umat manusia lewat pengorbanan oleh Yesus Kristus, di mana Allah punya misi utama, yaitu bagaimana merebut kembali kemuliaan Allah, yaitu manusia sebagai ciptaan yang mulia dari setiap hukuman dosa, dari setiap pekerjaan iblis, supaya kemudian memperoleh hidup yang kekal, yaitu lewat kasih karunia Allah yang sangat luar biasa, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat dunia. Allah sendiri yang datang ke dalam dunia, yang menyatakan kemuliaan lewat di dalam diri Yesus Kristus. Untuk itu kami bersyukur atas firman Tuhan, dan kemudian tanggung jawab kami adalah bagaimana supaya kami terus di dalam perjuangan demi perjuangan, yaitu dengan terus berdoa, memuji, menyembah Allah, mengandalkan Allah, terus hidup dalam membaca, merenungkan firman Allah, dan terus melakukan dan hidup terus di dalam kehidupan kebenaran, kekudusan, untuk kemudian kami terus hidup mendapat berkat anugerah kasih karunia Allah, dan terus mengisi hidup ini dengan terus melakukan hal yang benar, memuliakan Allah, untuk terus dan seterusnya sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami terus diberkati dan kehidupan kekal menjadi bagian milik kami, dan kami percaya itu karena Tuhan Yesus telah menebus kami dengan harga yang mahal. Terima kasih Bapak atas firman Tuhan, dan mari Tuhan kami mau berdoa bagi seluruh kehidupan situasi yang sedang kami hadapi. Kami bersyukur sebagai sebuah negara Indonesia yang diberikan usia umur 76 tahun ini, suatu hal yang luar biasa Tuhan. Mari Tuhan, dengan segala suka dan duka perjalanan bangsa ini dan segala kehidupan yang apalagi di tengah situasi bencana yang sedang terjadi seluruhnya, bahkan bangsa ini, kami percaya Tuhan memulihkan, Tuhan menyatakan kemuliaan bagi bangsa negeri ini, supaya semua yang telah dibangun oleh sejarawan, pahlawan-pahlawan yang lalu dengan suatu komitmen untuk bagaimana pergumulan, perjuangan, pertaruhan nyawa dan lain sebagainya, kami sebagai bagian negara untuk mengisi semua dengan melakukan segala hal yang berkenan, memuliakan Tuhan, mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, yaitu Tuhan bagaimana kami terus hidup benar di hadapan Tuhan. Mari Tuhan berkati bangsa ini, dari seluruh pemimpin kami, dari pusat sampai dengan daerah, dan segala upaya-upaya penanganan bencana ini, Tuhan terus memberkati, dan segala kiat-kiat dalam rangka pemulihan ekonomi dan lain sebagainya, mengisi akan kehidupan kemerdekaan bangsa ini, Tuhan terus memberkati dengan segala berkat anugerah. Penginjilan, pemberitaan kesaksian juga terus disebarluaskan, terus dinyatakan lewat seluruh bentuk-bentuk pelayanan, metode-metode pelayanan lewat para hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan, biarlah menjadi luar biasa dan dahsyat, dan Tuhan terus menyatakan kemuliaan dengan jaminan Tuhan yang luar biasa lewat Roh Kudus yang dicurahkan dengan kuasa-kuasa yang maha dahsyat, meneguhkan setiap firman Tuhan yang tanda-tanda yang menyertai. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Memberkati saudara kami yang saat ini terkapar virus corona dimanapun Tuhan, dengan kesembuhan ilahi, dengan mujizat-mujizat Tuhan buat, bahkan juga Tuhan saudara kami yang lain yang mengalami sakit penyakit yang lain disembuhkan, pergumulan yang lain, kehidupan sosial pribadi, kehidupan rumah tangga dan lain sebagainya, Tuhan buat lawatan dan dahsyat dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, Engkaulah kudus dan suci dan mulia. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami bersyukur sebagai sebuah negara, bangsa negeri yang telah berusia yang ke-76 tahun. Haleluya, Tuhan memberkati kami semua. Dan terima kasih, ini sembahyang doa kami Bapa, terpuji nama-Mu dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak, Saudara Tuhan, sampai di sini perjumpaan kita, dan sekali lagi saya mau mengatakan selamat hari ulang tahun yang ke-76 bangsa Indonesia, Republik Indonesia yang kita cintai.
dan merdeka, kita terus tetap merdeka, dan mari kita terus hidup dalam semangat untuk terus berpengharapan pada Tuhan Yesus, karena Dia telah memberikan suatu jaminan kehidupan kekal bagi kita semua sebagai bagian daripada bangsa kita Indonesia. Puji Tuhan Bapa, saudara sekalian, sampai di sini perjumpaan kita. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus nanti menjaga, melindungi dan memberkati saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Shalom.